Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Iqbal dari kelas 6B semester 6. Saya perwakilan dari kelompok 9. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas media pembelajaran yang dimana tugasnya membuat media pembelajaran materi kelas 12 SMA atau kelas 3. Baiklah, saya akan menjelaskan materi atletik, yaitu lari jarak 100 meter atau lari pendek jarak 100 meter. Baiklah, saksikan videonya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lari jarak pendek 100 meter. Langsung saja mempersingkat waktu. Sebelumnya, ada yang tahu lari jarak pendek 100 meter? Baiklah, mungkin langsung saja. Pelari jarak pendek 100 meter sering disebut dengan istilah sprinter. Salah satu jenis olahraga ini termasuk ke dalam cabang atletik. Sebagian besar orang kerap menyebut lari jarak 100 meter dengan istilah sprint. Apa beda sprint dan sprinter? Para teman-teman ada yang bisa menjawab? Ya, sudah tertulis sprinter ialah pelari dan sprint ialah istilah dengan lari jarak 100 meter. Untuk pengertian, sprint bisa diartikan sebagai lari yang menggunakan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang lintasan. Nah, langsung saja. Tentunya di dalam lari 100 meter ada teknik-teknik yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu teknik start. Bagaimana sih cara melakukan teknik start? Pada teman-teman ada yang mengerti? Kalau belum, disimak. Yang pertama yaitu langkahkan kaki kanan ke depan dan tempatkan kaki kiri di belakang. Jari-jari kaki kiri belakang kira-kira segaris dengan tumit kaki kanan yang berada di depan. Langkah kedua yaitu jatuhkan badan ke depan dan letakkan tangan di belakang garis start. Di belakang garis start, tidak boleh lewat dari garis start. Jari-jari tangan merenggang membentuk huruf V. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Sudah jelas, tangannya membentuk huruf V. Kemudian, langkah ketiga, sejajarkan jari tangan dengan garis start. Langkah keempat, sikap kedua lengan lurus. Berat badan bertumpuan pada kedua lengan dan pandangan lurus ke depan. Baiklah, kepada teman-teman, bisa dilihat pada gambar ya. Kelima, kemudian angkat panggul ke atas hingga posisi pantat lebih tinggi dari pundak. Kedua lengan tetap lurus tetapi dengan leher yang tetap lemas. Langkah keenam yaitu kemudian tolakan lari pada balok start dengan sekuat-kuatnya, lalu larilah secepat-cepatnya. Baiklah, saya kira teman-teman sudah mengerti teknik start. Kita lanjut, yaitu kedua teknik lari. Di teknik lari ini ada dua fase topang dan fase layang. Baiklah, teknik ini digunakan oleh pelari untuk mengerahkan kekuatan dan kecepatan dengan teknik berlari yang telah dipelajari. Yaitu kita masuk ke fase topang terlebih dahulu. Fase topang terdiri dari topang depan dan topang belakang. Kita lihat yang disebut fase topang yaitu telapak kakinya, yang pada dalam gambar lihat telapak kaki. Kemudian masuk ke fase layang. Tujuan fase layang adalah memaksimalkan dorongan dari depan. Tujuan fase layang adalah memaksimalkan dorongan ke depan. Bisa kita lihat contoh pada gambar
Jika kedua fase tersebut digabungkan dan melakukannya dengan benar, maka pelari atau sprinter akan melaju dengan maksimal dan cepat. Baik, langsung saja kita ke teknik finish. Menurut Muhtar 2011 menjelaskan, terdapat 3 teknik pada saat melewati garis finish pada lari pendek atau sprinter. Yang pertama, mencondongkan dada, kemudian menjatuhkan ke depan. Teknik kedua, salah satu bahu dijatuhkan ke depan. Teknik ketiga, lari secepatnya memungkinkan hingga beberapa meter garis finish terlewati. Baiklah, itu tadi 3 teknik. Sudah mengerti ya, teknik start, teknik lari, dan teknik finish. Kemudian pada teman-teman ada ukuran lapangan dalam lari jarak pendek. Yang pertama itu panjang keliling 400 meter untuk outdoor, 200 meter untuk indoor. Lebar 7,32 meter. Jumlah lintasan 6 sampai 10 orang. 400 meter 4 sampai 8 orang 200 meter. Lebar setiap lintasan yaitu 1,2 meter. Kemudian garis finish tiap jalur yaitu 5 cm berwarna putih. Bisa kita lihat dalam gambar, yaitu di sini ada finish dan start. Untuk start lari jarak 100 meter kelihatan, untuk finishnya dan untuk ukuran lapangan keseluruhannya. Posisi jongkok dengan kedua kaki bertumpu pada tanah. Lutut kaki belakang berada sejajar dengan ujung kaki depan. Berat badan bertumpu di kedua tangan, sehingga sikap seimbang dapat dipertahankan sampai ada aba-aba. Long start, jarak kaki belakang dan kaki depan jauh saat jongkok. Medium start, jarak kaki belakang dan depan tidak terlalu jauh. Short start, jarak kaki belakang dan depan sejajar. Pandangan melihat ke bawah. Dan jarak antara kaki kiri dan kanan sekepalan tangan. Jari-jari tangan diletakkan di belakang garis start. Punggung diangkat sedikit agak rata, serta otot sekitar leher dan rahang tetap rileks. Kepala bagian belakang segaris dengan punggung, pandangan ke bawah atau ke depan sekitar 1-2 meter. Kaki depan membentuk sudut 90 derajat, sedangkan kaki belakang membentuk sudut 120 derajat. Kedua ujung lengan tetap pada posisi lurus, dengan sedikit melebar dari bahu. Bahu sedikit condong ke depan, berat badan berada di tengah-tengah, sehingga badan dalam posisi seimbang. Dan konsentrasi dengan aba-aba selanjutnya. Tolakan kaki pada tanah. Ayunkan kedua lengan ke depan secara bergantian dan berlawanan dengan gerakan kaki. Badan condong ke depan secara wajar, serta pandangan ke arah depan lintasan. Ayunan lengan dilakukan dari belakang ke depan, dengan siku sedikit dibengkokkan. Langkah kaki panjang dan dilakukan secepat mungkin. Pendaratan atau tumpuan selalu pada ujung telapak kaki, sedangkan lutut sedikit dibengkokkan. Membusungkan dada ke depan saat menjelang garis finish. Menjatuhkan salah satu bahu ke depan bawah saat masih dalam posisi lari. Yang dilarang adalah meloncat pada saat memasuki garis finish, menarik atau menggapai pita pada garis finish, berhenti mendadak atau mengurangi kecepatan di garis finish. Nah, itulah tadi video dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang mendengar dan bagi yang melihat. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.